mungkin di sini Ibu akan menjelaskan anak-anak tentang prosedur penggunaan kamera video. Nah, di mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya ke kalian, di sini apakah ada yang pernah memegang kamera video sebelumnya? Apakah sudah ada, teman-teman? Gimana anak-anak? Saya Ibu. Bagus ya. Nah, berarti nanti anak-anak nggak bakalan susah gitu ya nanti buat prakteknya. Bagus. Nah, ada lagi yang sudah pernah? Ada lagi anak-anak? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, Ibu lanjutin. Nah, prosedur, kamera video ini ada berbagai macam merek teman-teman ya. Jadi ada berbagai macam merek, terus ada bermacam bentuk juga, variasinya juga bermacam-macam. Nah, contoh merek kamera yang terkenal itu, contohnya diantaranya ada Sony, ada Canon, ada Panasonic, ada JVC, dan lain-lain. Nah, dari berbagai merek di atas yang tadi udah Ibu sebutin, nah masing-masing kamera ini mempunyai berbagai macam bentuk dan variasinya tentunya teman-teman ya. Seiring zaman sekarang juga udah banyak banget kamera yang udah direnovasi bentuknya maupun variasinya gitu ya. Nah, mulai kamera amatir, semi profesional dan kamera profesional. Nah, di sini oke, Ibu lanjut. Ada catatan, begitu pula media penyimpanan gambarnya teman-teman. Jadi sangat bermacam-macam gitu ya, sangat beragam. Apalagi sekarang juga semakin berkembang, semakin variasi gitu ya. Nah, media penyimpanannya ini diantaranya ada Betacam, ada DVCam, ada DVC Pro, ada mini DV, ada kartu memori. Nah, kalau misalnya kartu memori kayaknya teman-teman semua di sini udah pada nggak aneh gitu ya, sering ngeliat gitu ya, sering menggunakan barangkali. Nah, kartu memori ini gunanya kalau misalnya di kamera video ini nantinya kalian memudahkan untuk merekam secara secara menyeluruh gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini hanya kamera saja gitu ya tanpa menggunakan media penyimpanan, itu nantinya videonya akan sangat minimalis gitu ya, karena penyimpanan di kamera sendiri biasanya itu cuman nggak sebanyak di kartu memori yang teman-teman beli atau misalnya pasang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kartu memori ini atau media penyimpanan ini sangat perlu ya kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kamera video, mau merekam video gitu ya, harus ada. Kita harus ada ya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada catatan penting juga bagi pengguna pemula atau amatir, biasanya mode auto ini sudah cukup gitu ya untuk mendapatkan gambar yang standar. Nah, tetapi teman-teman dengan kondisi tertentu mode auto ini juga nggak bisa digunain ya sama kita atau nggak bisa dipakai gitu ya untuk mendapatkan gambar sesuai dengan kemauan kita. Nah, itulah kenapa gitu ya kameramen profesional juga sering menggunakan mode manual dalam pengoperasian kamera. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua ini nggak usah dulu mau yang yang mode lanjutan gitu ya. Kalau misalnya bagi pemula boleh pakai mode auto dulu atau pakai mode manual seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pengoperasian kamera ini mungkin teman-teman udah pernah ngedengar gitu ya langkah-langkah pengoperasian kamera apa aja. Ada yang tahu nggak? Udah ada yang pernah yang dengar? Apakah sudah? Belum? Lepas penutup lensa, Bu. Iya, benar. Nah, itu salah satunya ya. Oke, bagus banget ya, Tiara. Nah, di sini Ibu lanjut ya. Nah, tadi yang dibilang Tiara ini benar banget karena langkah-langkah pengoperasian kamera yang pertama kali itu memang harus melepas penutup lensanya dulu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak melepas lensa, ini gimana ya? Kalau misalnya mau video itu susah gitu ya. Jadi harus dilepas dulu lensanya dan ini memang harus yang pertama gitu ya, nggak boleh dilewat-lewat gitu ya. Nah, yang kedua itu memasukkan memori. Nah, dimasukkan memori ini pertama-tama gitu ya, teman-teman semua di sini harus buka dulu penutupnya. Nah, kemudian mengarahkan ujung tumpul kartu memori dan masukkan ke celah kartu memori hingga berbunyi klik. Nah, kalau saya udah berbunyi klik berarti itu udah bisa dipakai, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, bila nggak ada
tripod gitu ya, nggak punya tripod lah istilahnya gitu ya. Nah, teman-teman ini bisa pakai pakai tali gitu. Talinya itu dikencengin. Kan di kamera video itu ada talinya. Nah, di situ bisa kalian kencengin ya si tali pegangannya. Nah, kemudian yang keempat, pindahkan posisi tombol power kamera dengan menekan dan tahan tombol kunci. Nah, kemudian dorong ke bawah. Nah, ini juga penting banget ya. Di sini kalau misalnya nggak ditekan tombol tombol off-nya atau tombol on-nya, nah gimana nanti teman-teman mau ngevideo gitu ya. Jadi ini penting banget ya. Nah, selanjutnya ini yang kelima, buka layar LCD teman-teman. Nah, ini juga penting banget karena pada saat teman-teman semua ini mau melakukan perekaman gitu ya. Nah, kalau misalnya si layar LCD-nya nggak dibuka, itu nanti teman-teman susah untuk melihat apa yang teman-teman video gitu atau apa yang teman-teman rekam gitu ya. Nah, dengan menekan kunci. Nah, caranya gimana gitu ya? Nah, caranya dengan menekan kunci layar LCD. Nah, kemudian kalau udah ditekan kayak gitu, teman-teman bisa diarahin ke tanda panah. Nah, secara otomatis viewfinder akan mati gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang keenam, ini yang terakhir, tekan tombol start atau stop untuk memulai merekam. Nah, kemudian untuk mematikannya juga sama. Tekan tombol start atau stop ya untuk kembali berhenti merekam. Nah, ini juga perlu sekali ya, teman-teman. Nah, dari langkah-langkah ini ada yang tidak dimengerti? Apa sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti berarti nanti tinggal prakteknya ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada teknik memegang kamera. Nah, teknik kamera memegang memegang kamera video juga ada tekniknya teman-teman ya. Nah, nggak sembarangan kalian pegang, nggak sembarangan diangkat-angkat gitu ya. Nah, semuanya tuh butuh tekniknya teman-teman. Nah, tekniknya apa aja? Nah, teknik memegang kamera ini ada dua, yaitu ada pada posisi tangan teman-teman, dan ada juga pada sikap tubuh gitu ya. Jadi posisi tangan sama sikap tubuh itu berpengaruh terhadap bagaimana teman-teman memegang kamera video dengan benar gitu ya. Soalnya kan kamera video itu berat ya teman-teman. Kamera video tuh nggak sama kayak kamera biasanya yang teman-teman suka pakai buat memotret, itu nggak sama teman-teman. Jadi kamera video itu kan gede gitu ya. Nah, jadi ada teknik buat memegangnya. Nah, apa aja? Nah, yang pertama itu sikut menekan tubuh gitu ya teman-teman. Nah, ini sikut menekan. Di mana tangan kiri teman-teman? Yang mana tangan kiri? Yang ini. Nah, tangan kiri ini menekan kamera. Nah, sumbu jari-jari teman-teman memegang grip zoom lensa. Nah, tangan kanan ini memegang bagian shutter kamera. Nah, di sini tangan kanan ini berfungsi untuk mengatur setting kamera. Nah, kedua sikunya, siku tubuh ini, posisi ini berfungsi agar kamera tidak banyak goyang karena ada tumpuan di badan gitu ya. Nah, selanjutnya membuat tumpuan lengan kiri. Nah, di mana di sini tangan memegang kamera, jari telunjuk tangan kanan gitu ya, tangan ini disiapkan untuk shutter. Nah, sedangkan jari lainnya memegang dengan kuat bodi kamera. Nah, posisi tangan kiri horizontal, nah dipakai untuk tumpuan lensa kameranya. Nah, ini berfungsi teman-teman agar kamera tidak mudah goyang ya. Nah, biasanya teknik ini dipakai jika teman-teman menggunakan gitu ya speed lambat atau seperti memotret landscape gitu ya. Nah, selanjutnya tumpuan kedua siku. Nah, ini juga sangat-sangat penting karena di sini tangan kiri memegang lensa dan jari-jari urir lensa. Nah, tangan kanan memegang shutter dan untuk setting kamera gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk posisi tangan. Nah, jadi ini penting banget karena nanti bakalan teman-teman di sini bakalan jadi untuk memudahkan gitu ya, semua ininya buat tombol-tombolnya ataupun ininya. Jadi posisi tangan ini sangat penting teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya sikap tubuh. Nah, sikap tubuh ini juga penting banget karena buat menopang si kameranya. Yang pertama, berdiri dengan benar. Nah, ini juga penting ya. Kalau misalnya kalian loyo-loyo gitu atau gimana ya, tubuhnya nggak berdiri dengan benar atau jongkok ataupun sambil nggak bener lah pokoknya. Nah, ini bisa membuat tubuh teman-teman cepat sakit gitu ya, sakit badannya gitu. Nah, jadi kenapa di sini ada harus gitu ya, sikap tubuh ini penting juga buat memegang kamera gitu tekniknya. Nah,
berdiri dengan benar ini juga harus teman-teman ya, supaya kalian tuh kuat gitu ya pas megang. Nah kemudian pegang camera recorder dengan kedua tangan. Jadi nggak bisa tuh pakai satu tangan. Bisa, sebenarnya bisa teman-teman. Cuman kalau misalnya satu itu kurang efisien gitu ya. Nah jadi usahakan gitu ya pegangnya itu pakai kedua tangan. Kemudian yang selanjutnya letakkan kedua sikut di tangan dekat dada. Nah, yang selanjutnya bersandarlah pada sesuatu. Nah, teman-teman ini bisa bersandar ke apa aja. Bisa bersandar ke tembok misalnya atau bersandar ke pohon. Itu boleh. Itu boleh banget teman-teman ya. Nah, kemudian di sini menurunkan lutut. Nah, selanjutnya bidik dengan posisi tiarap. Nah, selanjutnya gunakan lensa sudut lebar. Kemudian objek yang bergerak, aktifkan image stabilizer atau steady shot. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Nah, yang terakhir letakkan kamera. Nah, letakkan kamera itu di mana? Jangan sampai teman-teman salah gitu ya meletakkan kamera mau di kanan apa di kiri gitu ya. Nah, meletakkan kameranya ini teman-teman di mana, ada yang tahu? Kalau misalnya meletakkan kamera video ada di mana? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, jadi meletakkan kamera video ini harus di sebelah kanan. Jadi ini untuk memudahkan kita ya teman-teman ya. Nah, karena nanti si layarnya itu sebelah sini, jadi ke sebelah kiri. Jadi teman-teman nanti gampang gitu ya buat lihatnya. Kalau misalnya di sebelah kanan kiri, teman-teman simpan di sebelah kiri, ini nanti susah, layarnya kan di sebelah kiri gitu ya. Mau lihat layarnya gimana gitu. Nah, oke, nah kayak gitu teman-teman buat teknik memegang kamera video. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa sudah cukup teman-teman? Gimana? Ada yang masih bingung? Oke. Bu, izin bertanya. Boleh. Siapa yang tadi yang mau bertanya? Angel. Apakah Boleh, Angel. ada teknik-teknik tertentu untuk memegang kamera itu biar nggak jatuh kamera video? Iya, bener banget Angelin, ada. Nah, yang Ibu tadi sebutin itu adalah teknik-teknik gitu ya, supaya kameranya tuh nggak jatuh, terus tubuh kita juga bisa menopangnya dengan bagus gitu ya. Nah, Angelin bisa tuh mengikuti teknik-teknik yang tadi Ibu udah jelasin gitu ya. Nah, tadi teman-teman ini nggak pada catat nggak? Catat ya. Nah, kalau misalnya udah dicatat, nanti teman-teman bisa deh lihat lagi catatannya apa-apa aja. Nah, nanti bisa dipraktekin. Nah, nanti kita praktekin ya. Dan nanti Ibu juga bakalan ngasih contoh-contohnya dengan memakai tadi ya yang Ibu udah sebutin teknik-tekniknya, langkah-langkahnya gitu ya. Tapi mungkin Ibu percepat sedikit. Penjelasan tentang bagian-bagian yang ada di kamera video ini. Nah, kedengeran nggak suaranya? Suaranya kedengeran nggak sebelumnya? Terdengar, Bu. Teman-teman, ini lagi adzan, diberhentiin dulu. Apa dilanjut? Gimana Ibu aja? Oke, Ibu berhentiin dulu ya sebentar ya. Ya, Ibu izin ini ya, share videonya ya. Gimana, ada suaranya nggak? Apa tadi ke ini suaranya? Baru ada Bu. Oke, kalau gitu ya, sebentar Ibu ini dulu. Ini cuman buat pengetahuan aja ya. Jadi di sini lebih jelasnya lagi sama Bapak ini dijelasin ada bagian-bagiannya tadi yang udah dijelasin juga. Jadi ini lebih lengkap gitu ya, teman-teman. Oke. Langsung aja. Oh. Kemudian ada nah, itu penutupan lensanya. Nah, itu layar LCD-nya. Jadi memang sebelah kiri. Melakukan pengambilan gambar ya, bisa kita lagi atau bisa juga dari ini ya, menggunakan penopang mata apabila tidak menggunakan layar sendiri, tapi tidak bisa dua-duanya, salah satu ya, salah satu menggunakan yang menggunakan penopang mata atau pakai yang penopang. Ada lagi baterai. Nah, baterainya ini bentuknya seperti ini baterainya ya, seperti ini cara masangnya ya. Cara masangnya di sini ada tanda segitiga, jadi tanda segitiga yang bawah, yang lancip ini kita arahkan ke bawah, yang ke bawah, kemudian pasang di bagian belakang, caranya dari atas, kemudian dorong ke bawah sampai berbunyi. Nah, itu ya yang tadi jelasin sampai berbunyi klik gitu ya. Bagaimana? Di sini ada tombol push atau tekan, jadi tekan dulu, kemudian baru di baterainya dicongkel ke atas, tekan baru ke atas. Nah, seperti ini, mudah-mudahan
Sebelum lagi terpasang dari atas, kemudian tekan bawah. Ya, baterai sudah terpasang. Kemudian ada tombol power. Tombol powernya ini. Ya, di sini. Jadi ada warna merah dan putih. Kalau merah nanti untuk mulai record, ya ini yang tombol putihnya. Nah, ini tombol-tombol yang tadi anak-anak. Tekan, kemudian kita. Oke. Mungkin ini udah ini ya, nanti teman-teman bisa explore lebih lagi tentang ini, tentang penggunaan kamera. Katakan ini sudah. Oke, Ibu langsung ke sini. Posisi di bawah. Nah, ini untuk tekniknya. Kita ambil. Sedikit aja ya, nanti teman-teman bisa lihat PPT dari Ibu, nanti Ibu bakalan share ke kalian, nanti lihat, boleh dilihat nanti ya. Letakkan di pundak atau di bahu. Nah, ini Kanan apa kiri? tadi. Ya, kanan apa kiri? Di sebelah kanan. Karena kan letak LCD-nya di sini. Ya, letak LCD-nya di sini. Kalau kita taruh di sebelah kiri, Nah, nggak kalau kelihatan. di sana nggak bakal kelihatan katanya ya. Jadi memang harus di sebelah kanan. Oke. Mungkin ini, oke. Mungkin hanya itu aja ya teman-teman. Makasih sebelumnya udah menyempatkan waktu, udah udah mau belajar sama-sama sama Ibu. Semoga nanti ada kesempatan di lain hari kita praktek benar-benar di ruang praktek gitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja dari Ibu. Nah, ini untuk referensi modulnya nanti Ibu juga bakalan share ya ke teman-teman supaya nanti bisa baca-baca lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu cukupkan sekian.